Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas soal-soal perhitungan pada sel elektrolisis. Materi kimia kelas 12 semester 1. Ada 10 soal yang mau saya bahas soal esai ya. Jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, perhatikan setengah reaksi lelehan Mg pada katode berikut. Jadi di katode, Mg2+ menangkap 2 elektron menghasilkan logam Mg. Yang ditanya berapa massa Mg yang dihasilkan dengan mengalirkan 0,5 Faraday ke katodenya. Jadi ini ya yang penting ya. Jadi jumlah Faraday itu menyatakan mol dari elektron. Jadi saya tulis ulang di sini. Mg2+ tambah 2 elektron menghasilkan Mg. Jadi yang 0,5 Faraday itu otomatis akan menjadi 0,5 mol si elektronnya. Itu ya, jadi jalannya dari situ. Kalau mol elektron dapat, pasti mol Mg dapat. Karena tinggal bandingkan koefisien. Elektron 2 koefisiennya, Mg koefisiennya 1. Molnya berarti setengah ya. Setengah dari mol si elektron. 0,25 mol lah si Mg-nya. Ubah dari mol menjadi massa. Tinggal kalikan. AR dari si Mg itu 24. 0,25 kan seperempat ya. Seperempat kali 24, 6. Jadi 6 gram Mg lah yang dihasilkan di katodenya. Itu ya untuk soal nomor satunya. Ke nomor 2, ke dalam elektrolisis 200 ml larutan ZnCl2 1 molar dialirkan arus sebesar 5 ampere. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mengendapkan semua ion sengnya. Nah, jadi kalau ada volume, ada molaritas, jadi kan kita bisa dapat mol dari si ZnCl2 kan? Mol adalah molaritas kali volume. Tapi volumenya dalam liter ya. Tinggal bagi 1000. Berarti 1 kali 0,2. 0,2 mol. Mol si ZnCl2 kan? Kalau kita ionkan ZnCl2, Zn2+ tambah 2Cl-. Berarti di katode Zn2+ akan menangkap elektron sehingga mengendap menjadi Zn. Nah, ZnCl2-nya 0,2 mol. Berarti si Zn2+-nya juga 0,2 mol kan? Karena koefisien mereka sama. Jadi ini 0,2 mol. Untuk mencari waktu, kita pindahkan dulu ke sini, ke elektron. Dengan perbandingan koefisien. 1 0,2 mol, maka 2 0,4 mol si elektronnya. Ingat, mol elektron sama dengan arus kali waktu. Nah, itu muncul waktunya ya. Per 96.500. Mol elektronnya 0,4. Harusnya dikasih tahu 5 ampere. Waktu yang ditanya ya. Per 96.500. Atau T sama dengan, ya tinggal kali silang ya. 0,4 kali 96.500 bagi 5. Saya dapat ini 7720 detik. Jadi inilah waktu yang dibutuhkan untuk mengendapkan semua ion sengnya menjadi logam seng, Zn. Itu untuk soal nomor 2 ya. Nomor 3, diketahui elektrolisis suatu lelehan barium klorida. Yang ditanya setengah reaksi selnya untuk yang A. Jadi yang A, ingat ya, barium klorida itu BaCl2.
Kalau diionkan jadi Ba golongan 2, 2 plus, 2 Cl min. Di katode, karena ini adalah lelehan, berarti nggak ada air, si Ba2 plusnya otomatis dia sendiri yang kena reduksi. Jadi itu terbentuk logam Ba di katodenya. Anodenya ya ini, 2 Cl min langsung berubah jadi golongan 7 kan diatomik Cl2 plus 2 elektron. Beres untuk yang A ya. Yang B, hitunglah massa logam barium. Nah, ini logam barium yang tadi dapat di katode itu. Hitung massanya dengan cara mengalirkan arus listrik 0,5 ampere 30 menit. Jadi ada I-nya 0,5 ampere, T-nya 30 menit. Kalau mau jadikan detik, kalikan 60 aja kan. Sudah, kita fokus ke katode karena yang ditanya sih Ba ya. Tulis ulang. Ba2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Ba. Mau menghitung langsung juga bisa ini ya, nggak melalui si elektron. Jadi massa Ba sama dengan I kali T per 96500 kali AR per biloxnya. Bilox atau muatan positifnya ini. Arusnya 0,5 ampere. Waktunya 30 kali 60 per 96500. AR dari Ba itu nggak dikasih tahu ya. 137. Muatan kationnya itu 2 plus itu ya. Kita ambil 2-nya. Sudah, ini saya hitung dapat sekitar ya 0,64 gram logam bariumnya. Itu untuk nomor 3A dan B ya. Kita ke nomor 4, perhatikan salah satu reaksi setengah sel pada elektrolisis air berikut. 2H2O liquid menghasilkan 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Jika 0,075 liter gas O2 pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 755 mmHg, berapa nilai Faraday yang harus dialirkan dalam larutan? Oke, jadi kalau dibongkar kita punya volume 0,076 liter. Kita punya temperatur 25 derajat Celcius, kita harus ubah ke Kelvin ya. Tambah 273. 298 Kelvin ya. R itu tetapan 0,082 liter atmosfer mol Kelvin. Lalu kita punya ini tekanan. Pressure-nya 755 mmHg. Kalau kita ubah supaya jadi ATM, kita tinggal bagikan dengan 760. Karena satu ATM itu 760 mmHg. Sekitar 0,99 ya. Nah, untuk apa VTRP ini? Kita mau cari si O2 itu berapa mol. Gitu ya. Pakai persamaan gas ideal. Kan PV sama dengan nRT. Berarti N-nya PV per RT. 0,99 kali 0,076 0,082 kali 298. Saya dapat ini 0,003 mol. Ini CO2-nya ya. Ya, karena kan volumenya si gas O2 tadi. Kembali ke reaksi, saya tulis ulang reaksinya. 2H2O menjadi 4H+, O2, 4 elektron. Jadi ini yang kita dapat 0,003 mol. Nah, nilai Faraday itu sebanding dengan mol si elektron. Udah tinggal pindah ke sini.
Jangan lupa kali 4 karena O2 itu koefisien 1, elektron koefisien 4. Berarti molnya 4 kali lipat. Berarti 4 kali 0,003 atau 0,0012 mol. Ini sama dengan 0,0012 Faraday. Oke. Nomor 5. Ada 2,35 gram logam kobalt dihasilkan dari elektrolisis lelehan CoSO4. Itulah banyaknya muatan listrik yang digunakan. Kobalt ya, berarti CoSO4 kalau diionkan kan jadi CO2 plus SO4 2 min. Berarti di katode si CO2 plusnya nangkap elektron menghasilkan CO, logam CO. Nah, logam CO inilah yang 2,35 gram. Kalau ada masanya, pasti kita bisa dapat molnya, tinggal kita bagikan dengan AR-nya. Jadi CO itu 58 sekian ya, tapi pembulatan aja ya 59. Ini 0,04 mol. Jadi saya banyak pembulatan-pembulatan ya, karena angkanya nggak pas gitu ya. Nah, pindah ke sini ke elektron. Koefisiennya 2:1, molnya juga sama, berarti ini jadi 0,08 mol. Yang ditanyakan muatan, ya. Jadi Q-nya ya, kolomnya. 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday. Sama dengan 96.500 kolom. Jadi kalau 0,08 mol, berapa kolom gitu? Tinggal kali aja 0,08 kali 96.500. 7720 kolom. Itulah muatan listrik yang digunakan. Nomor 6, hitung banyaknya Ni dan Cl2 yang dihasilkan dalam elektrolisis larutan NiCl2 arus 3 ampere, waktu 45 menit. Elektrodenya inert, aman. NiCl2 kalau ionkan jadi Ni2 plus 2Cl min. Di katode si Ni-nya, si 2 plus ini menangkap elektron menghasilkan Ni. Nah, kita punya arus, kita punya waktu, dapat apa? Dapat mol elektron. Arus kali waktu per 96.500. 3 ampere 45 menit berarti 45 kali 60 ya, supaya dalam detik ya. Per 96.500. Saya dapat 0,084 mol. Nah, kalau elektronnya sini ya 0,084 mol, maka Ni-nya berapa? Sesuai dengan perbandingan koefisien berarti Ni setengahnya kan? 0,042 mol. Ini tanya massa. 0,042 kalikan saja dengan AR-nya. Ni sama CO itu pembulatannya sama-sama 59 ya. Udah, ini saya dapat 2,478 gram logam Ni yang dihasilkan. Oh, masih ada Cl2 ya. Cl2-nya di anoda pasti. Jadi 2 Cl min ini menjadi Cl2 plus 2 elektron. Sama aja konsepnya, elektronnya kita udah dapat tadi kan. Elektron di katode di anoda sama ya. 0,084. Berarti kan si Cl2-nya setengahnya 0,042 mol. Sama ya dengan si Ni yang di katode. Nah, ini ditanyakan banyaknya ya. Biasanya kan Cl2 itu gas. Berarti biasanya ditanyakan itu volumenya. Ya bisa juga sih ditanyakan masanya. Kalau ditanyakan masanya 0,042
42 kalikan dengan MR-nya. Cl itu 35,5. Kalau ada 2 berarti 71 kan. Ini dapat 2,982 gram si Cl2-nya. Kalau dia dalam volume yang diminta, sekalian aja. Coba aja ya. Jadi V sama dengan STP aja kita anggap ya. 0,042 kali 22,4. 0,94 liter. Tergantung ya, mau massa mau volume bebas. Nomor 7 ada 0,75 ampere arus dialirkan selama 25 menit sehingga mengendapkan 0,369 gram tembaga pada elektrolisis larutan CuSO4. Tentukan massa molar tembaga. AR-nya ya. Jarang-jarang yang ditanya AR-nya. Karena biasanya udah dikasih tahu gitu ya. Nggak apa-apa, CuSO4 bongkar menjadi Cu2+ tambah SO42-. Jelas di katode si Cu2+ akan mengalami reduksi menangkap elektron. Jadi logam Cu. Inilah yang sebesar 0,369 gram. AR-nya yang dicari. Nah, kita punya I arus, kita punya T waktu. Ayo, dapat apa? Dapat mol elektron. I kali T 0,75 kali 25 menit supaya jadi detik kalikan aja 60 per 96 500. Ini saya dapat 0,01165 mol. Biarin aja dulu angkanya banyak ya. Lalu kita pindah ke Cu ke sini. Perbandingan molnya 2:1, si elektron 2 kali lipat. Berarti Cu setengahnya. Berarti 0,01165 tinggal bagi 2 kan? Ini sekitar, atau saya tulis ya, setengah kali 0,01165. Ini dapat 5,8 kali 10 pangkat minus 3 mol. Ada mol, tadi ini gram ya, massa. Ada mol, ada massa. Mol sama dengan massa bagi AR. Atau AR massa bagi mol. 0,369 massanya. Molnya 5,8 kali 10 pangkat minus 3. Sekitar 63,6 gram per mol. Inilah massa molarnya Cu. Kalau berdasarkan tabel periodik 63,5 ya, nggak apa-apa lah, dekat-dekat ya. Itu cuma bermasalah di pembulatannya saja pasti. Nomor 8 ya. Ada elektrolisis larutan Ag2SO4. Ada arus 2 ampere. Waktunya 10 menit. Ternyata endapan perak yang dihasilkan 0,67 gram. Yang ditanya nilai konstanta Faraday pada reaksi elektrolisis tersebut. Jadi gini, Faraday itu sekian kolom per mol. Satuannya itu kolom per mol. Jadi mencari kolom itu pakai Q. Arus kali waktu. Nah, ini udah ada arusnya, ada waktunya. Ini bisa langsung. Jadi arusnya 2 ampere. Waktunya 10 supaya jadi detik. 10 menit kita kalikan 60 ya. 1200 kolom. Jadi kolomnya udah dapat ya. Tinggal molnya. Molnya dari mana? Ini. Si peraknya. Karena kan Ag2SO4 2Ag+, SO4 2-. Berarti kan di katode si Ag+ ya. Nangkap elektron menghasilkan Ag. Ini yang 0,67 gram. AR dari Ag itu 108. Kalau kita bagikan ini sekitar 0,0062 mol.
Jadi kolom dengan molnya dapat, tinggal masukkan ke ini ya. Jadi Faraday-nya 1200 coulomb per 0,0062 mol. Ini saya dapat 193548 coulomb per mol lah tetapan Faraday-nya. Yang nggak sesuai ya, jauh sekali dengan biasanya kan 96.500 ya. Satu Faraday-nya ya. Per 1 molnya ya. Udah nggak apa-apa lah. Ini saya udah hitung berapa kali, hasilnya juga sama. 9. Ada arus 1 Faraday dialirkan ke dalam elektrolisis 500 ml larutan Ki. Jika volume dianggap tetap, maksudnya 500 ml ya. Tentukan pH larutan setelah elektrolisis. Ki bongkar jadi K+ tambah I-. Berarti jelas di katode K+ ini kan kalah sama air karena dia datang dari logam aktif ya. Jadi air yang tereduksi. H2 tambah 2 OH-. Nah ini yang menentukan pH. Karena dapat OH- dapat POH, dapat POH dapat pH. 1 Faraday menyatakan jumlah mol elektron. Jadi ini 1 mol. Berarti ini berapa mol? Ya karena koefisien mereka sama, molnya juga sama. 1 mol. Tapi kalau mencari pH itu berarti kita butuh konsentrasinya, bukan molnya. Atau kita bisa bagikan saja dengan volumenya. 500 ml 0,5 liter kan? Berarti 2 M, 2 molar, 2 mol per liter. Ini angkanya juga nggak enak nih. Oke, POH sama dengan min log konsentrasi dari OH-. Berarti min log 2. Sementara pH, karena pH tambah POH itu 14, maka pH adalah 14 min POH. 14 min POH-nya min log 2. Berarti 14 plus log 2. Sekitar 14,3 pH-nya. Jadi pH-nya di atas 14. Nggak tahu nih salah di mana ya. Karena biasanya kan 14 ya maksimumnya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Terakhir ke soal nomor 10. Ada 3 buah sel dihubungkan secara seri. Dengan masing-masing sel secara berturut-turut berisi larutan tembaga 2 sulfat, perak nitrat, natrium nitrat. Lalu selama proses reaksi berlangsung dihasilkan 3,175 gram tembaga pada sel pertama. Tentukan massa perak yang dihasilkan pada sel kedua dan volume oksigen yang dihasilkan pada sel ketiga. Kita bongkar yang A dulu. Jadi yang pertama tadi kan ada CuSO4 ya, tembaga 2 sulfat. Kalau kita ionkan Cu2 plus SO4 2-. Berarti di katodenya Cu2 plus nangkap 2 elektron menghasilkan Cu. Inilah yang nilainya 3,175 gram. Sementara untuk yang kedua, larutan kedua AgNO3 perak nitrat. Ag plus NO3-. Di katodenya ya si Ag plus langsung menangkap elektron mengalami reduksi. Menghasilkan Ag. Ini yang ditanya. Yang diketahui Ag yang ditanya, gitulah ya. Nah, jadi untuk sel-sel yang dihubungkan secara seri, kita bisa langsung hubungkan dengan ini ya. Jadi massa Ag bandingkan dengan massa Cu sebanding dengan massa ekivalen Ag banding massa ekivalen Cu. Massa Ag yang dicari, massa Cu udah ketahuan 3,175. Massa ekivalen itu AR-nya dibagi dengan biloxnya. 108 bagi
Nih, bilox atau muatan positifnya dari si Ag 1 kan. Cu sama caranya 63,5 dibagi ini 2. Atau massa Ag sama dengan 3,175 kali. Duanya naik ke atas ya, berarti 108 kali 2 per 63,5. Saya dapat ini 10,8 gram lah si Ag-nya. Kita ke B. Volume gas oksigen yang dihasilkan pada sel ketiga. Sel ketiga natrium nitrat. Ionkan dulu. Na+, NO3-. Katodenya Na+ pasti kalah sama air. 2H2O tambah 2E. Menghasilkan H2 tambah 2OH-. Yang ditanyakan gas oksigen. Nih nggak ada di katode gas oksigen. Adanya gas hidrogen. Berarti di anode. NO3- sisa asam oksi itu kalah sama air juga. Jadi air yang teroksidasi di anode. 4H+, O2, 4 elektron. Nah muncul nih O2-nya. Oke. Nah, apa penghubungnya? Kalau disusun secara seri berarti elektronnya sama. Itu aja ya. Jadi kita cari dulu elektronnya. Bisa pakai bantuan misalnya yang ini. Katodenya yang pertama kan. Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Kan Cu-nya tadi dikasih tahu 3,175 gram. Kita tahu Cu itu 63,5 AR-nya. Artinya kita bisa dapat mol kan? Cu-nya 0,05 mol. Kalau elektronnya gimana? Ya tinggal bandingkan koefisiennya kan. 2 kali lipat. 0,05 kali 2. 0,1 mol lah elektronnya. Jadi elektron di di wadah 1, wadah 2, wadah 3 ya, di larutan 1, 2 dan 3 itu sama. Ya, jadi 0,1 mol pindahkan juga ke sini. Mau berapapun koefisiennya sama aja. Gitu ya. Dapat mol elektron pindah ke sini, O2 yang dicari. Baik, bandingkan koefisiennya. Berarti 1/4-nya kan, O2 itu koefisien 1, elektron koefisien 4. 1/4 kali 0,1 mol. Berarti 0,025 mol. Yang ditanya volume ya pada keadaan STP. Tinggal kalikan dengan 22,4. Ini saya dapat 0,56 liter. Oke, selesai ya soal-soal perhitungan pada elektrolisis. 10 soal, mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf, kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.